Ya, kita masuk ke structure atau struktur. Apa sih struktur itu di dalam pemrograman atau khususnya di dalam C++ ya. Jadi structure atau struktur ini adalah termasuk juga jenis variabel ya, termasuk jenis variabel yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berlainan atau berbeda-beda ya. Jadi kalau array kemarin kan misalkan array dalam kurung 10, X dalam kurung siku 10, berarti kan nanti ada X1, X0, 1, 2, 3 sampai X yang ke-9. Kalau defaultnya kan seperti itu ya. Nah, di mana X0, X1, X2 dan seterusnya itu kan tipenya sama. Jadi kalau X0-nya integer ya X yang lain integer. Kalau X0-nya berupa float ya X1, 2, 3 dan seterusnya berupa float. Jadi satu ini ya, satu pendeklarasian dan tipenya sama. Jadi untuk elemen-elemen yang ada di dalamnya semuanya bertipe sama. Nah, ini structure atau struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data dengan tipe yang berbeda-beda atau tipe yang berlainan. Di contoh realnya seperti ini yang membutuhkan struktur ya. Misalkan kita punya data mahasiswa atau rekor mahasiswa gitu ya, di mana sebuah rekor mahasiswa atau data mahasiswa itu terdiri dari dia punya NIM, dia punya nama, dia punya nilai IPK, dia punya jumlah SKS, gitu ya. NIM dia 08 sekian berarti kan dia bertipe mulai dari 0 berarti string ya. Nama juga bertipe string atau array satu dimensi ya. Kemudian rate char ya. Nilai IPK dia berupa 3, berapa berarti dia float. Jumlah SKS dia berupa integer ya. Nah, kan beda-beda ini masing-masing ini. Jadi ini ada variabel NIM, nama, IPK, SKS. Nah, ini masing-masing variabel dan punya tipe yang beda-beda. Nah, ini kemudian disatukan, dikelompokkan menjadi satu miliknya seorang mahasiswa. Jadi nanti ini ada rekod mahasiswa satu, dia punya NIM, nama, dan seterusnya itu. Rekod mahasiswa kedua, ada NIM, nama, IPK, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu contoh realnya. Ada tanggal lahir. Sebuah tanggal itu kan ada berapa apa namanya tanggalnya, bulannya dan tahunnya. Nah ini juga bisa dikelompokkan menjadi satu ya, menjadi satu buah variabel struktur. Ya. Jadi tanggal, bulan dan tahun. Nah ini sama ya, semuanya integer ya, tanggal, bulan, tahun atau ya umumnya biasanya pakai itu ya. Tanggal ya 1, 2, 3 dan seterusnya, bulan biasanya pakai 1, 2, 3 sampai 12, tahun ya seperti tahun ya 19 berapa atau 2000 berapa gitu ya. Oke, seperti itu. Bulan biasanya pakai yang dipakai itu angka ya, biasanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jarang yang pakai Januari, Februari, Maret ya. Biasanya dibawa ke numerik, dibawa ke angka ya 1, 2, 3. Karena nanti biasanya kepakainya di komparasi gitu ya, dikomparasi, mengcompare ya, membandingkan terkait dengan misalkan mana yang lebih dulu atau mana yang lebih tua ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita compare tanggalnya, kita compare bulannya, kita compare tahunnya. Nah, untuk sebuah komparasi biasanya kan lebih mudah akan pakai angka gitu ya. Oke, rekod pegawai. Rekod pegawai misalkan ini masih contoh real ya yang membentukkan struktur data rekod pegawai. Seorang pegawai dia punya NIP, punya nama, punya tanggal lahir, punya jabatan apa. Ya ini contoh, mungkin bisa ditambah dengan beberapa yang lain ya. Jadi
miliknya satu orang responden, dia memiliki variabel-variabel apa saja, dan itu direkod atau dicatat di dalam satu atau dikelompokkan dalam sebuah tipe struktur gitu ya. Oke, jadi itu gambaran terkait dengan struktur ya. Jadi untuk kasus di atas contoh-contoh yang seperti itu, di mana satu objek atau satu responden memiliki beberapa variabel yang tipenya bisa berbeda-beda, itu perlu dibuatkan tipe data tersendiri dengan menggunakan struktur ya. Untuk contoh pendeklarasian struktur, cara membuat tipe data struktur ya, pendeklarasiannya seperti ini. Jadi diawali dengan kata struct, struct, itu dia pakem, ya, tulisannya harus seperti ini. Kemudian data underscore tanggal ini custom, kita bisa buat sesuai dengan kemauan kita, namanya apa. Jadi kita deklarasikan strukturnya bernama data tanggal. Ini mendeklarasikan tipe struktur ya. Eh, jadi ada pendeklarasian struktur dan ada nanti penamaan variabel ya. Jadi ini masih mendeklarasikan tipe strukturnya ya. Oke, data tanggal. Oke, nanti kemudian di dalamnya ada tanggal, bulan, tahun masing-masing bertipe integer. Ya, int, int, int. Oke, jadi ini mendeklarasikan struktur. Tadi kan tipe struktur ya. Jadi tipe data struktur. Jadi tipe data itu kan ada macam-macam ya. Ada int, ada float, ada char gitu ya. Ada double dan macam-macam gitu ya. Nah, struktur ini ya selevel gitu ya, selevel dengan int. Dia merupakan tipe data ya. Tipe data, tapi tipe data yang kita create sendiri, kita buat sendiri gitu ya. Jadi kita membuat sebuah tipe data, meng-create tipe data bertipe struct nih ya, bertipe struktur. Ya. Namanya adalah data tanggal. Ya, jadi kita meng-create tipe data bertipe struktur dengan nama data tanggal. Oke, ini kata kuncinya yang menyatakan struktur, jadi dia pakem, tidak boleh diubah. Kemudian ini adalah nama tipe strukturnya. Oke, jadi kita bikin tipe struktur. Kalau kita bicara tipe struktur, berarti ini sebenarnya adalah levelnya selevel dengan tipe-tipe data yang lain. Tipe data yang lain itu ada int, ada float, char, double, dan lain-lain itu ya. Jadi nama tipe strukturnya adalah data tanggal. Jadi data tanggal ini selevel dengan int, selevel dengan float gitu ya, selevel dengan char dan lain-lain. Ini tipe struktur yang kita create, kita bentuk ya. Oke, ini nama-nama dari anggota strukturnya, ada tanggal, bulan, dan ada tahunnya. Ini bisa diperhatikan cara penulisannya, ya, struk, kemudian nama yang kita custom, kurung kurawal buka, kemudian ini anggotanya ada apa aja, diakhiri dengan masing-masing adalah titik koma ya. Anggota dari struktur itu ya ini custom juga, kemudian tipenya masing-masing apa ya, kurung kurawal akhir dan diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa di akhir ini kita akhiri dengan titik koma ya, karena ini ya pendeklarasian struktur ya. Berbeda dengan apa namanya, kalau for bla 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 itu kan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, targetnya kan tidak ada ya. Oke. Tanda akhir dari pendeklarasian kasih titik koma ya. Nah, itu tadi pendeklarasian tipe struktur yang saya bilang adalah selevel dengan int, flow, char, double, dan sebagainya. Nah, sekarang mendefinisikan variabel yang bertipe
struktur ya. Jadi sekarang mendefinisikan variabel yang memiliki tipe struktur. Oke, tipe data yang dibuat sendiri oleh user itu biasanya disebut dengan tipe data abstrak. Contohnya tadi struktur itu ya. Oke, pada contoh pendeklarasian di atas, nama data tanggal itu adalah contoh dari tipe data abstrak. Ya, jika suatu struktur telah dideklarasikan, maka struktur ini dapat digunakan untuk mendefinisikan suatu variabel. Contoh ini, oke, jadi kita tadi mendeklarasikan data tanggal, ini adalah berupa tipe data. Makanya saya tadi kan bilang ini tipe data, dia levelnya sama dengan INT, flowchart gitu ya. Nah ini tipe data data tanggal, nah tapi variabelnya adalah ini, tanggal lahir, nanti bisa juga tanggal TMT, tanggal tanggal masuk, ya macam-macam lah ya. Ada banyak tanggal. Nah itu ada tanggal, bulan, dan tahun itu tipenya adalah tipe struktur yang kita create sendiri tadi dengan nama data tanggal ini ya, yang memiliki 3 anggota tadi berupa tanggal, bulan, dan tahun. Oke, jadi ini data tanggal adalah merupakan tipe data ya, merupakan tipe data yang kita create sendiri ya, yang kita create sendiri. Biasanya disebut dengan tipe data abstrak ya. Maka ini selevel dengan INT karena dia merupakan tipe data ya, tipe data. Dan ini adalah nama variabelnya yang kita definisikan dengan tipe struktur ya. Oke, jadi ini tipe strukturnya, yang ini adalah nama variabelnya ya. Oke, jadi tipe struktur harus kita deklarasikan terlebih dulu di depan caranya. Ya, baru kemudian setelah dideklarasikan, maka tipe struktur ini bisa dipakai sebagai tipe data. Dipakai sebagai tipe data, dan nanti bisa dipakai untuk mendefinisikan tipe dari variabel-variabel ini ya. Contohnya ini ada variabel tanggal lahir, itu di sini bertipe struktur data tanggal. Data tanggalnya di dalamnya berarti nanti ada tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan yang dideklarasikan di depan. Terkait dengan penulisan, ini ada beberapa versi ya penulisan. Untuk struktur di dalam struktur ya. Struktur di dalam struktur. Jadi di dalam struktur, tadi kan ada struktur dia memiliki anggota. Contoh tadi adalah tanggal, bulan, dan tahun. Lah ini contohnya di dalam anggotanya struktur itu dia struktur lagi ya. Contoh ini data pegawai, dia adalah merupakan struktur, di dalamnya ada NIP, nama, dan tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini ya dia breakdown lagi, ada tanggal, bulan, dan tahun. Berarti ini struktur di dalam struktur itu ya. Nah, untuk penulisan terkait dengan mendeklarasikan tipe struktur di dalam struktur, penulisan pertama kita tuliskan dengan cara ini. Struk data pegawai, nama tipenya data pegawai. Di dalamnya ada anggotanya atau komponennya, ada NIP, nama. Oke, NIP integer, nama ini array. Ya, array atau string dengan maksimum 25 karakter. Kemudian ada data tanggal. Data tanggal itu dia tipe struktur yang sudah kita deklarasikan di depan tadi ya. Dia bertipe struktur dan variabelnya adalah tanggal lahir ya. Oke. Jadi data tanggal, tanggal lahir. Jadi data tanggal ini selevel dengan char, selevel dengan INT. Dia adalah merupakan tipe data, tapi tipe data abstrak karena dia adalah kita create sendiri gitu ya. Kalau ini kan bawaan INT, char, dan seterusnya. Kalau ini adalah tipe data, termasuk tipe data, tapi kita create. Namanya tipe data abstrak tadi.
Nah, variabelnya adalah tanggal lahir ini. Ya. Oke, setelah dideklarasikan ini, ya ini pendeklarasian, masih pendeklarasian bahwa kita akan meng-create tipe data struktur ya. Nama tipe datanya adalah data pegawai. Jadi begitu ada kata-kata struk di depan ini berarti kita meng-create tipe data. Nama tipe data yang kita create adalah data pegawai. Di dalamnya ada ini, diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian setelah kita create tipe datanya, kita pakai di sini. Data pegawai ini sebagai sebuah tipe struktur, nama variabelnya adalah record pegawai lah ya. Oke, jadi ini adalah tipe data, ini variabelnya. Nah, tipe data ini harus kita, karena ini adalah tipe data yang bentukan, bukan bawaan dari C++, nah yang kita create merupakan tipe data abstrak, maka harus kita deklarasikan dulu di depannya ya. Data pegawai ini dia berupa apa? Dia berupa struk ini ya. Data pegawai di dalamnya isinya adalah ini. Kemudian kalau kita mau pakai ini, berarti data tanggal harus kita deklarasikan dulu di atasnya, di sebelumnya ya. Di data tanggal ini harus kita deklarasikan dulu di atasnya, di sebelum ini, persis seperti yang di depan tadi gitu ya. Oke, seperti itu. Ini contoh penulisan satu dalam hal ini adalah kita pisah ya. Data pegawainya kita pisah di sini. Struknya selesai sampai di sini ya. Ini kalau kita kita tuliskan yang di atas itu adalah deklarasi, yang di bawah ini adalah dalam hal atau konteks mendefinisikan ya. Di yang atas ini kalau ada kata-kata struk berarti kita mendeklarasikan data pegawai ini sebagai tipe data struktur. Kemudian tipenya sudah kita create, maka kita bisa gunakan untuk suatu variabel tertentu. Nah, ini dalam rangka untuk mendefinisikan. Ya, ini hanya istilah saja ya, mendeklarasikan dan mendefinisikan. Yang penting di dalam prakteknya ya kira-kira seperti itulah ya. Contoh penulisan yang kedua ini di merger jadi satu ya. Kalau yang pertama tadi kan dipisah ya. Saya bilang dipisah jadi ada pendeklarasian sendiri, diakhiri dengan kurung kurawal dan titik koma. Kemudian nanti data pegawai yang sudah di-create itu nanti bisa dipakai untuk mendefinisikan ini variabel baru yang memiliki tipe data pegawai yang berupa tipe struktur ini. Dipisah antara atas dan bawah. Kalau ini di merger jadi satu. Jadi setelah kurung kurawal akhir sebelum titik koma itu langsung kita pasang variabelnya taruh di sini gitu ya. Jadi variabelnya langsung bisa ditaruh di sini. Recpack-nya. Ya, recpack-nya kalau tadi kan recpack-nya taruh di sini. Jadi dideklarasikan dulu, baru deklarasinya itu dipakai di sini untuk mendefinisikan variabel baru bertipe data pegawai. Ini untuk tipe 2, penulisan versi 2, recpack-nya langsung kita pasang, naruhnya langsung di sini, setelah kurung kurawal dan sebelum titik koma. Ya ini. Nah, bedanya hanya itu untuk penulisan 1, penulisan 2, dan ini bisa dipakai juga untuk sembarang atau semua pendeklarasian dan pendefinisian ya. Pendeklarasian tipe struktur dan pendefinisian variabel yang bertipe struktur. Jadi bisa sebagai contoh. Oke, ini mendeklarasikan dan yang bawah ini mendefinisikannya. Oke, kalau kita merger jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan secara ilustrasi untuk variabel struktur dalam struktur, ya seperti ini ya. Ini gambarannya, rekor pegawai ada NIP nama, ada tanggal lahir, sedangkan tanggal lahir itu kita breakdown menjadi tanggal, bulan, dan tahun. Saya kira tanpa ini pun sebenarnya kita sudah bisa bayangkan lah ya terkait dengan breakdown ini.
ini merupakan struktur dan ini merupakan struktur yang ya ini yang di dalam atau inner, kemudian ini yang lebih besar lagi yang outernya ya. Oke, ada struktur di dalam struktur ya. Sekarang bagaimana mengakses anggota struktur ya. Mengakses anggota struktur. Anggota struktur itu diakses dengan cara atau dengan bentuk seperti ini. Jadi variabel strukturnya tadi, jadi nama variabel strukturnya apa, dot nama anggota ya. Jadi nama variabel strukturnya dot nama anggota. Oke, ada titik di sini ya. Jadi nama variabel strukturnya dot nama anggota. Kalau misalkan struktur dalam struktur ya nanti dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Ini kan yang sini yang terkecil, kemudian yang terbesar di sini. Kalau ini tadi ya misalkan rekod pegawai dot nama tadi ya. Kalau misalkan rekod pegawai di situ ada tanggal lahir ya berarti nanti di dalam tanggal lahir itu ada tanggal, bulan dan tahun, berarti ada tiga ini ya, ada tiga dan ada dua dot, dua titik di sini ya. Jadi yang terkecil ke yang terbesar. Terbesar taruh di sini ya. Jadi disebut dulu yang terbesarnya, kemudian yang terkecilnya. Tanda titik diberikan di antara nama variabel struktur dan nama anggota, misal seperti ini ya. Tanggal lahir dot tanggal, tanggal lahir dot bulan, tanggal lahir dot tahun. Jadi tanggal titik atau dot kita tuliskan atau kita berikan di pemisah antara nama variabel dan anggotanya ya, atau komponen di dalamnya. Oke, seperti ini pengisian value-nya satu persatu. Nah, ini yang struktur di dalam struktur tadi ya. Jadi di dalam rekod pegawai kan ada tanggal lahir. Nah, di dalam tanggal lahir ada tanggal, bulan, dan tahun. Maka cara pengaksesan, cara memberikan nilai atau cara mengakses itu seperti ini. Jadi dituliskan dulu yang bagian terluarnya, bagian terbesarnya kan rekod pegawai. Kemudian rekod pegawai kan ada NIP, ada nama, ada tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahirnya. Kemudian di dalam tanggal lahir ada tanggal, bulan, dan tahun. Nah, baru dot tanggalnya, dot bulannya, dot tahunnya. Oke, seperti itu untuk mengakses ataupun memberikan nilai ke masing-masing komponennya. Kemudian terkait dengan assignment, penugasan struktur. Dalam hal ini ya penugasan itu atau assignment operator itu kan kalau seperti biasa kan Y sama dengan X, berarti nilai dari X diberikan ke Z gitu ya. Kalau kemarin kita belajar di array itu kan kalau kita mau menyalin array dari X dibawa ke Z kan nggak bisa langsung Y sama dengan X gitu kan kemarin. Ya, jadi harus disalin satu persatu. X1 diberikan ke Y1, X2 diberikan ke Y2, X3 diberikan ke Y3. Jadi harus satu persatu by looping gitu ya. Itu kalau dengan array kemarin. Nah, apakah itu berlaku untuk struktur ini? Karena struktur ini kan juga ada komponen-komponen di dalamnya gitu ya. Nah, ini pemberian nilai ke variabel yang lain kalau dengan menggunakan tipe struktur itu atau dengan menggunakan tipe struktur yang sama itu dapat dilakukan secara langsung. Nah, ini bedanya dengan yang array tadi. Kalau array kemarin kita punya array X ada 10 elemen. X0, X1, X2, X3, X indeks 4, dan seterusnya sampai X indeks 9. Kalau mau kita bawa ke Z atau kita salin ke Z, berarti ya harus kita pakai looping X0 diberikan ke Z0, X1 diberikan ke Y1. Jadi for I 0 sampai dengan N-1, ZI sama dengan XI kan gitu untuk menugaskannya ya atau menyalin ya istilahnya assignment-nya penugasan atau pemberian nilai ke variabel yang lain. Nah, kalau untuk tipe struktur ini asalkan dengan tipe struktur yang sama ya, asalkan dengan tipe struktur yang sama itu dapat dilakukan secara langsung. Secara langsung itu seperti apa ya? Tidak harus nama ke nama, tidak harus
NIP ke NIP ya, tapi bisa secara langsung seperti ini. Ya, ini misalkan kita punya variabel tanggal 1, di dalamnya ada tanggal, bulan, dan tahun ya. Ada tanggal 2, berarti di dalamnya juga ada tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Jadi ada 3 elemen di dalamnya, ada 3 komponen, tanggal, bulan, dan tahun. Dan itu kita definisikan dengan tipe data tanggal. Jadi tipe variabelnya adalah data tanggal, yang mana data tanggal ini kita deklarasikan dia merupakan tipe struktur ya. Jadi kita create atau kita bentuk sendiri. Oke, tanggal 1, tanggal 2 ada tiga elemen di dalamnya. Nah, penugasannya kita cukup dengan menuliskan gini aja, tanggal 2 sama dengan tanggal 1. Itu artinya nilai yang ada di dalam tanggal 1 itu kita berikan ke tanggal 2. Jadi nilai di dalam tanggal 1 itu kan ada tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya berapa. Nah, itu langsung saja seperti ini sudah masuk. Jadi tanggal 2, tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya nilainya berapa, itu sudah mengakses dari nilai-nilai yang ada di dalam tanggal 1 ini ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Tanggal 1 dot tanggal dibawa ke tanggal 2 dot tanggal. Tanggal 1 dot bulan dibawa ke tanggal 2 dot bulan, dan seperti itu. Enggak. Jadi berbeda dengan ketika di array gitu ya. Jadi kita bisa langsung menuliskan apa namanya, variabel strukturnya seperti ini. Jadi tidak perlu harus per anggotanya ya. Tidak perlu. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi kita bisa lakukan secara langsung ya. Sekarang bagaimana kalau kita mengcompare, membandingkan antara struktur dengan struktur? Ya, variabel struktur di-compare dengan variabel struktur. Misalkan kalau kita mengcompare, ya ada pegawai A, ada pegawai B. Pegawai A itu tanggal masuknya sekian, pegawai B tanggal masuknya sekian. Nah, ini kita mau membandingkan atau dalam rangka untuk mengurutkan. Nanti kalau kita urutkan berdasarkan tanggal masuk, nah itu gimana? Atau kalau misalkan kita terkait dengan data mahasiswa, misalkan mahasiswa ada NIM-nya seorang mahasiswa A, NIM-nya sekian, namanya A, kemudian IPK-nya sekian. Mahasiswa B, NIM-nya ini namanya B, IPK-nya sekian. Nah, kalau kita mau mengcompare, membandingkan IPK-nya, berarti kan ya kita apa namanya, mengcompare bagian atau komponen dari structure kan. Berarti mengcompare komponennya structure, salah satu komponennya yaitu IPK tadi. Nah, kemudian ya ini dalam rangka untuk misalkan kalau kita mau mensortir atau mengurutkan IPK dari si mahasiswa, misalkan dari terbesar ke terkecil. Nah, itu kan ya kalau di dalam Excel itu kan ya kita mau mengurutkan by kolom ini. Jadi satu baris ini adalah miliknya satu rekodnya mahasiswa ya, satu baris. Nah, kemudian kita mau mengurutkan by atau berbasis pada kolomnya IPK ya. Berarti nanti kan yang apa namanya? Yang tersortir terurut bukan IPK-nya siapa ya saja, tapi ya satu baris itu gitu ya. Jadi baris per baris itu. Jadi satu baris itu adalah satu rekod, satu kesatuan ya. Nah, pembandingan dua buah struktur itu tidak dapat dilakukan secara langsung ya, tidak bisa dilakukan secara langsung ya, kita harus mengcompare satu-satu ya. Ya, karena yang kita compare kan kita nggak tahu, kita compare yang mananya. Ya, kita mengkomparnya kan harus berbasis pada kita mau by apa, by kolom apa kan gitu ya. Jadi tidak dapat dilakukan secara langsung. Secara langsung itu maksudnya ya seperti tadi ya, tanggal 2 sama dengan tanggal 1 itu secara langsung. Di mana di dalam tanggal 2, tanggal 1 itu ada di dalamnya ada 3 komponen, tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Jadi kita misalkan kalau kita mengcompare tanggal ya tidak bisa secara langsung apa tanggal 2 lebih dari tanggal 1, nah bisa. Jadi kita harus mengcompare by by step ya. Kita compare tanggalnya, bulannya, sama tahunnya kan gitu.
Nah, ini contoh misalkan terdapat pendefinisian berikut. Ada tanggal 1 sama tanggal 2. Tanggal 1 kita definisikan dia bertipe data struktur. Di dalamnya ada komponen tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal 2 juga ada tanggal, bulan, dan tahun. Misalkan ini tanggal 1 miliknya pegawai 1, tanggal 2 miliknya pegawai 2 misalkan ya. Oke. Nah, misalkan tanggal masuk lah. Ya. Kalau kita mau mengcompare siapa yang lebih dulu masuk, berarti kan kita harus mengcompare ini, membandingkan antara tanggal 1 dengan tanggal 2. Nah, apakah bisa dilakukan secara langsung? Ternyata tidak bisa. Jadi harus kita bandingkan ininya per step by step ya. Kita bandingkan dari yang paling ini dulu, berarti tahunnya, kemudian nanti bulannya, baru kemudian tanggalnya ya. Oke. Jadi pembandingan dengan cara seperti ini, if jika tanggal 1 sama dengan tanggal 2, keduanya sama. Jadi ini tidak diterima atau tidak diperkenankan ya. Di pembandingan secara langsung itu tidak dapat dilakukan. Dalam arti tidak bisa diterima oleh C++, tidak diperkenankan. Ya contohnya seperti ini. If tanggal 1 sama dengan tanggal 2, double sama dengan tanggal 2. Karena ini masih bertipe struktur, di dalamnya masih ada komponen tanggal, bulan, dan tahun ya. Jadi masih bingung ini mau di-compare yang mananya gitu ya. Nah, bisa. Jadi kita harus meng-compare by komponennya. Kita compare tanggalnya, ataukah kita compare bulannya, ataukah kita compare tahunnya ya. Ini lanjutan untuk membandingkan dua struktur, masing-masing anggota harus dibandingkan sendiri-sendiri ya. Untuk membandingkan dua struktur, masing-masing anggota harus dibandingkan sendiri-sendiri. Oke, seperti tanggal 1 sama tanggal 2 tadi. Oke, contohnya ini. If jika tanggal 1 dot tanggal sama dengan tanggal 2 dot tanggal, jadi tanggalnya sama dan bulannya sama dan tahunnya sama, maka kita bisa say out kan bahwa keduanya sama ya. Jadi kita bisa untuk mengcompare dua buah variabel bertipe struktur itu, kita harus mengcompare tiap-tiap komponen ya. Tanggalnya, bulannya, tahunnya kita compare. Kalau kesemuanya sama dengan menggunakan dan ya, ini sama dan ini sama dan ini sama, maka keduanya sama. Jika tidak demikian berarti ya ada salah satu yang saja yang beda, maka keduanya berbeda. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah materinya terkait dengan apa namanya record. Oke, ini ada soal satu. Inputlah sebuah record mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan IPK. Inputlah sebuah record mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan IPK. Selanjutnya, tampilkan data tersebut ke layar monitor. Oke, ini simpel sebenarnya. Ya, di soal ini hanya diminta untuk berlatih bagaimana mendeklarasikan tipe structure, kemudian mendefinisikan variabel, kemudian menginput data dan men-out-kan atau menampilkan ya. Cuman itu aja. Jadi berlatih bagaimana menginput data structure. Rekod mahasiswa, ada NIM, nama, dan IPK ya. Oke, yang kedua, inputlah 2 buah rekod mahasiswa. Oke, ini kalau yang pertama cukup satu aja ya. Yang kedua, inputlah 2 buah rekod mahasiswa. Berarti nanti ya bisa dikasih nama rekod mahasiswa 1 sama rekod mahasiswa 2 gitulah ya. Selanjutnya, tampilkan kedua rekod tersebut dalam format tabel dengan urutan IPK terkecil lebih dulu. Oke, ini IPK terkecil di atas ya, 245 ya, oke. Seperti contoh. Jadi ini soal 2
ada sebuah proses komparasi ya, ada proses komparasi antara rekor satu dengan rekor yang lain, rekor mahasiswa satu dengan rekor mahasiswa dua ya. Kita compare mana yang lebih kecil kita taruh di atas, yang besar kita taruh di bawah. Oke, ini nanti arahnya ke ya kalau kita mau menampilkan atau memasukkan banyak rekod mahasiswa, ada N buah rekod mahasiswa, nanti kita akan bisa melakukan apa namanya? Sortir data ya, sortir mengurutkan ya bisa dari terkecil sampai ke terbesar atau terbesar sampai terkecil. Itu arahnya nanti ke sana, mungkin bisa masuk di apa namanya? Di praktikum ya. Untuk kali ini soalnya 1 dan 2. Contohnya ini. Ada enggak lagi? Oke, sudah sih. Oke. Oke, ini silakan dicoba, silakan berlatih ya, silakan dicoba. Nanti tetap akan saya kasih apa nama room ya. Oke, ini sifatnya sebenarnya sama di tugas-tugas saya sifatnya saya tidak mewajibkan ya, saya tidak mewajibkan. Tugasnya sifatnya silakan di apa namanya? Dipersilakan untuk membuat apa namanya? Jawaban sebagai berlatih dan saya siapkan room gitu aja.